Halo semuanya, selamat datang di channel Duit Bekerja bersama saya Iqbal. Di video kali ini, saya akan bahas topik yang sering menjadi pertanyaan kita semua, khususnya yang baru memulai berinvestasi. Mungkin beberapa dari kalian sering bertanya, aku pengen banget investasi, tapi belum punya pengalaman. Kira-kira investasi apa ya yang aman dan cocok, terutama saat pandemi dan krisis begini? Pengen investasi tapi takut rugi nih, gimana ya? Nah, jika memang itu yang kalian rasakan, kalian berada di video yang tepat. Saya akan share apa aja sih investasi yang aman dan cocok banget buat kalian, terutama di saat pandemi dan krisis ini. Khususnya untuk yang baru memulai berinvestasi versi duit bekerja. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap bulannya kita perlu mengalokasikan penghasilan kita sebesar 25% untuk nabung dan investasi. Jika kalian belum nonton videonya, silahkan klik tombol sebelah kanan di atas kalian. Di video tersebut akan dijelaskan cara ajaib untuk mengelola penghasilan kalian dengan tetap menikmati hidup dan nyaman di hari tua nanti. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan, yaitu investasi apa sih yang aman dan cocok pada saat krisis atau pandemi seperti ini, terutama untuk investor pemula. Oh iya, disclaimer nih, pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian. Karena memang semakin tinggi keuntungan investasi yang ditawarkan, semakin besar pula risiko yang akan muncul. Kita mulai dengan investasi dengan keuntungan terkecil, yaitu deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Simpelnya, ketika kalian berinvestasi pada deposito, duit kalian akan disimpan dan dikembalikan beserta bunganya setelah beberapa waktu dengan minimal penyimpanan selama 1 bulan. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka akan ada denda baik untuk dana pokok maupun bunga depositonya. Bunga deposito bervariasi tergantung dengan bank yang menawarkan produk tersebut. Bunga deposito biasanya tidak jauh dari suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, bunga deposito dipengaruhi oleh likuiditas bank dan durasi waktu penyimpanan uang. Per September 2020 ini, bunga deposito berkisar antara 3,5% hingga 6% per tahun, dengan pajak deposito sebesar 20% dari bunga, sehingga bunga bersihnya menjadi antara 2,8% hingga 4,8% per tahun. Jadi, jika duit kalian tahun ini sebesar 10 juta rupiah, maka akan menjadi 10.480.000 rupiah di tahun depan. Risiko deposito sangat kecil, hampir mendekati 0%. Karena hampir tidak pernah ada bank konvensional atau syariah yang gagal bayar bunga deposito, apalagi untuk bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, dan sebagainya. Selain itu juga, deposito kalian dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS dengan jaminan maksimal sebesar 2 miliar rupiah apabila bank tempat kalian membeli deposito mengalami gagal bayar atau kebangkrutan. Deposito ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan minimal durasi investasi selama 1 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Tips berinvestasi deposito adalah: 1. Pilihlah bank-bank besar dan kuat secara bisnis. Kedua, dari bank-bank tersebut, pilihlah bunga deposito terbesar. Ketiga, pilihlah deposito yang transaksinya bisa dilakukan secara online. Dan keempat, setelah deposito jatuh tempo, perpanjanglah secara manual sehingga sebelum memutuskan untuk diperpanjang, kita bisa melakukan review terlebih dahulu terhadap produk investasi kita. Berikutnya yang kedua, investasi dengan keuntungan yang lebih tinggi, yaitu obligasi retail. Obligasi adalah surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang.
Pemegang obligasi atau investor akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atau kupon yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada periode tertentu. Misalnya 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Obligasi bisa diterbitkan oleh pemerintah ataupun korporasi. Nah, di video kali ini kita berfokus kepada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang sering disebut sebagai obligasi retail. Versi syariahnya disebut sukuk retail. Obligasi retail ini menawarkan kupon tetap yang dibayarkan setiap bulan dengan waktu investasi selama 3 tahun. Tetapi walaupun jatuh temponya cukup lama, obligasi ini bisa dijual kembali setelah 2 bulan. Per September 2020, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk retail seri 13 atau SR013 dengan bunga 6,05 per tahun. Dengan pajak 15% dari bunga, sehingga bersihnya menjadi 5,14% per tahun. Periode pembelian hingga Rabu 23 September 2020. SR013 ini dapat dibeli melalui mitra distribusi pemerintah yaitu bank konvensional seperti BCA, Mandiri, dan sebagainya. Bisa juga melalui mitra distribusi online seperti Bareksa, Investri, Modalku, dan lain-lain. Jadi, jika duit kalian 10 juta pada tahun ini, maka akan menjadi 10.514.000 di tahun depan. Risiko obligasi retail ini sangat kecil, hampir mendekati 0%, karena selama 10 tahun penerbitan, negara selalu bisa membayar bunga obligasi setiap bulannya. Selama negara Indonesia masih berdiri kokoh, tidak akan ada potensi untuk gagal bayar. Selain itu, kita juga berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, obligasi retail ini cocok untuk investasi jangka pendek dan menengah dengan minimal durasi investasi selama 2 bulan hingga 3 tahun. Selain itu juga ada potensi capital gain atau peningkatan harga ketika obligasi retail ini kita jual kembali. Terakhir, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Simpelnya nih, kita menyerahkan uang kita ke orang atau lembaga yang sudah ahlinya dalam berinvestasi untuk diinvestasikan. Manajer investasi ini menginvestasikan uang kita ke saham, obligasi, surat berharga, sertifikat berharga, deposito, dan lain-lain. Untuk reksadana pasar uang, 100% uang kita diinvestasikan ke instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan lain-lain. Sedangkan untuk reksadana pendapatan tetap, minimal 80% uang kita diinvestasikan ke obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Dan 20% sisanya diinvestasikan ke pasar uang. Per September 2020 ini, keuntungan reksadana pasar uang berkisar 5% hingga 7% per tahun, dan keuntungan reksadana pendapatan tetap berkisar 6% hingga 12% per tahun. Bagusnya lagi nih, keuntungan ini sudah dipotong biaya manajer investasi. Besar nilai keuntungan ini tergantung dari produk reksadana atau manajer investasinya. Untuk pembelian reksadana, kalian dapat membelinya melalui marketplace online seperti Bibit, Bareksa, Bukalapak, dan lain-lain. Risiko reksadana pasar uang dan pendapatan tetap sedikit lebih tinggi dibanding deposito dan obligasi retail, terutama dalam memilih manajer investasi. Walaupun instrumen investasinya tidak jauh berbeda dengan deposito maupun obligasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tips dalam memilih manajer investasi yaitu pertama, pilihlah manajer investasi yang memiliki reputasi baik. Paling tidak dalam 5 tahun terakhir tidak pernah terlibat kasus atau permasalahan. Kedua, kinerja yang konsisten. Bisa dilihat dari grafik keuntungan tahunan manajer investasi tersebut. Dan ketiga, dana kelolaan yang besar.
Dilihat dari total AUM atau Asset Under Management oleh manajer investasi. Reksadana pasar uang dan pendapatan tetap ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan minimal durasi hingga beberapa hari saja. Selain itu juga nilai deposit investasi awal sangat kecil. Dimulai dengan 50.000 saja, kalian sudah bisa memulai berinvestasi. Jadi, investasi yang aman dan cocok saat pandemi dan krisis, terutama untuk kalian yang baru memulai investasi, versi duit bekerja adalah deposito, obligasi retail, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Dengan berinvestasi sedini mungkin, kalian dapat menjaga nilai aset dan percepatan untuk menjadi kaya serta bebas finansial. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau usulan topik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton channel Duit Bekerja. Duit Bekerja, kalian tidur aja. Sampai jumpa di video berikutnya.